Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan membahas tentang masalah mafia hutan. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Presiden Prabowo Subianto mengaku sudah mendapatkan laporan tentang pihak-pihak yang menghambat kerja aparat menindak mafia hutan. Jadi Prabowo ada menjuluki pihak-pihak yang mereka terlibat sebagai nih. penganut serakah nomiks. Sementara Satgas PKH bergerak cepat mengepung para perusak hutan yang disebut-sebut menjadi biang kerok bencana di Sumatera. Banyak gelondongan kayu tuh. Bencana dahsyatnya melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menguak kenyataan pahit mengenai lemahnya pengawasan dan penegakan hukum bagi para perusak hutan. Banyak yang Keterlibatan rusak, korporasi besar dan oknum penyelenggara negara membuat praktik penyelewengan di sektor sumber daya alam bak penyakit kronis yang seolah tak bisa disembuhkan. Berbagai kepentingan ya, mereka tuh pasti mempunyai jalur, mempunyai juga hubungan baik atau katakanlah tanda kutip backing ya dengan dari mungkin dari oknum-oknum politik ya, dari lembaga politik, kemudian juga ada oknum penegak hukum, oknum-oknum daripada kementerian terkait yang memberikan izin. Ya, tidak mudah Mbak, sangat tidak mudah ya. Ini sudah terjadi, ibaratnya kalau penyakit itu sudah kronis ya. Jadi memang masalah itu sudah sangat mengakar. Nah, ini yang menjadi masalah. Harusnya yang mengakar ini harusnya disingkirkan sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari. Kalau misalnya akarnya bisa disingkirkan nih ya, itu nggak tumbuh kembali. Kalau misalnya yang dipotong itu hanya dahan atasnya, nanti kan akarnya itu masih ada, jadi bisa menyebar ke tempat lain. Itu ya, itu yang menjadi masalah. Yang harus dibasmi itu akarnya ini, yang mungkin sulit dan sudah sangat dalam. Itu ya. Jadi emang harus ada apa ya? Penanganan yang sangat intensif lah supaya ini bisa dihentikan gitu. Jadi semua orang tuh harus terlibat untuk mencari tahu ini siapa nih yang terlibat dan dihilangkan dari apa akarnya ini. Itu yang udah mungkin memperparah suasana gitu ya. Perburuk keadaan. Deforestasi yang menjadi salah satu penyebab banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera sudah sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Kepala negara bahkan mengaku telah mendapatkan laporan tentang pihak-pihak yang sengaja menghambat kerja-kerja aparat penindak mafia hutan. Prabowo menjuluki mereka sebagai penganut serakah nomiks. Ya, harusnya kalau ketahuan nih ada orang yang menghambat, diselidiki nih, di diselidiki bahwa orang ini wah jangan-jangan punya hubungan karena ada kepentingan nih, ada keuntungan di sana, mereka tuh menghambat kerja pemerintah. Yang harusnya kerja pemerintah itu cepat, akhirnya diperlama. Akhirnya ada orang yang bisa pakai suap, ada yang nyogok dan sebagainya. Itu semua orang yang terlibat harusnya emang dibasmi gitu, harusnya dikeluarkan dari pemerintahan sehingga pemerintahan tuh bisa setidaknya bersih lah dari orang-orang yang ingin memperkaya dirinya sendiri dan merugikan banyak orang lain. Bayangin ya, dari bencana ini banyak orang yang terdampak, banyak orang yang meninggal dan sebagainya, yang harusnya bisa diminimalisir bencananya, tapi gara-gara kerusakan hutan akhirnya banyak orang yang terdampak dari masalah ini. Itu yang harusnya mungkin gak separah ini, tapi gara-gara rusaknya hutan itu akhirnya banyak orang yang terdampak. Ya, korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat penyelidikan, menghambat investigasi, upaya-upaya perlawanan yang kita mengerti dan kita paham. Rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas. Penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun bahkan puluhan tahun. Ini yang saya sebut dilakukan oleh mereka-mereka yang menghanut filosofi dan faham serakah nomiks, berani melecehkan, berani menghina negara kesatuan Republik Indonesia
menganggap sepele pemerintah Republik Indonesia. Menganggap Sebenarnya kalau bilang dianggap sepele menganggap pemerintahan Indonesia karena kurang tegas dalam pengawasannya dan mungkin hukumannya juga kurang keras sehingga orang tuh terus melakukan kesalahan yang sama. Bayangin kalau misalnya pengawasannya ketat, orang mau melakukan kesalahan, mau korupsi, mau nyuap, mau nyogok, mau melakukan kejahatan lah, itu mungkin akan sangat-sangat terbatasi karena pengawasannya yang sangat-sangat ketat gitu. Dan kalaupun misalnya ada yang lolos sekalipun ketahuan misalnya, itu hukumannya sangat berat sehingga eh, jika ditimbang nih untung atau tidaknya melakukan kriminalitas seperti itu mereka akan berpikir dua kali gitu. Jadi dengan pengawasan yang ketat dan hukuman yang sangat tegas itu bisa mengurangi potensi dari orang-orang yang ingin melakukan kejahatan. Bayangin kalau misalnya dari korupsi nih dihukum mati, orang yang mau korupsi jadi mikir dua kali, saya bisa korupsi mungkin kayak dalam setahun 2 tahun gitu, terus ketangkep, habis ketangkep dihukum mati. Nah itu kan selesai, jadi nggak ada urusan lagi, maksudnya nggak bisa menikmati kekayaan yang mungkin mereka bisa dapat dari korupsi tersebut. Makanya harus diperketat pengawasannya dan diperberat hukumannya gitu. Bayangin kalau misalnya RUU perampasan aset disahkan, orang bisa memiskinkan para koruptor, itu kan koruptor jadi mikir dua kali, daripada saya miskin gara-gara ketangkep di itu ya apa korupsi, mereka tidak akan melakukannya, mereka akan lebih jujur dalam melaksanakan tugasnya. Ya, jadi perketat pengawasan dan perberat hukumannya. di tiap eselon bisa dibeli, bisa disogok. Ultimatum Prabowo untuk menindak para pelaku pembalakan liar yang disebut menjadi biang kerok terjadinya bencana di Sumatera menjadi muasal dibentuknya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Satgas ini dikerahkan oleh Kejaksaan Agung, Barreskrim Polri, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam kurun waktu 1 bulan pasca bencana Sumatera, akhir November 2025 lalu, masing-masing instansi dalam Satgas PKH merilis capaian mereka. Kementerian Kehutanan disebut telah menyegel 7 subjek hukum, termasuk PT Toba Pulp Lestari dan PT Agincourt Resources. Di saat yang sama, Kementerian Lingkungan Hidup juga menyelidiki 8 perusahaan. Jadi seolah-olah habis ada bencana, terus udah kelihatan nih bencananya parah banget gitu, banyak ada gelondongan kayu yang tadi ya misterius gitu, yang potongannya halus dan sebagainya, baru kayak bertindak cepat nih dalam waktu 1 bulan ketangkep nih banyak ada perusahaan yang melanggar hukum, terus ada yang tadi ya banyak masalah gitulah di perizinan dan sebagainya. Jadi seolah-olah sebenarnya pemerintah tuh bisa kerja cepat sebenarnya, harus menunggu kenapa harus menunggu ya bencana dulu atau nunggu viral dulu, nunggu tunggu sesuatu yang parah dulu terjadi baru mereka bertindak cepat gitu. Coba misalnya dari awal bisa diselidiki gitu ya, bisa dicegah ini seharusnya bencana yang sangat menghancurkan ini gitu ya. Jadi harus nunggu masalah dulu baru ditangani dengan baik. Harusnya sesuatu yang bisa dicegah tapi tunggu terjadi seperti ini dulu. Nah ini yang menjadi masalah ya, tunggu viral ataupun tunggu hasilnya dulu gitu. Itu yang menjadi masalah di pemerintahan kita. Ya terlalu lambat dalam bekerja. Jadi benar-benar kayak reaktif gitu ya. Jadi tunggu masalah baru bekerja. Ya. Itu yang kelemahan Menaikkan kita. perkara temuan tumpukan kayu di sepanjang daerah aliran Sungai Garoga hingga Anggoli ke tahap penyidikan. Kejaksaan Agung baru-baru ini merampas uang tunai miliaran rupiah dari denda administrasi 6,6 kehutanan dari triliun. 27 korporasi. Satgas Banyak banget, PKH pun memastikan ada indikasi tindak pidana di balik bencana Sumatera. Itu ya. Itu Satgas banyak pihak yang PKH terlibat tuh ya. sudah melakukan langkah-langkah identifikasi perbuatan pidana. Dan selanjutnya akan memastikan siapa yang bertanggung jawab secara pidana atas bencana yang terjadi. Lalu bagaimana modus para korporasi ini hingga bisa leluasa melakukan tindak pidana perusakan hutan? Dalam hal korporasi yang terkait dengan pidana, berarti dalam tindakan korporasi tersebut melawan hukum. Melawan hukum itu bisa karena perizinannya, bisa mungkin karena suapnya, Ya, sehingga banyak masalah tuh ya. izin-izin yang dilakukan sebagai bentuk korporasi
itu tidak sesuai dengan apa yang peruntukannya. Ini yang kita lihat. Oleh karena itu misalkan izinnya 10 misalkan katakanlah, ternyata dia menambang 15, itu sudah menyalahi. Atau mungkin izinnya ada suatu dugaan-dugaan terkait dengan suap, itu juga bisa. Ya ini kita tahu, tapi paling tidak dengan adanya dugaan-dugaan pidana yang terjadi sekarang Jaksa Agung, kita apresiasi dengan adanya denda. Karena namanya korporasi itu denda, Pak. Denda yang harus dibayar oleh korporasi yang bersangkutan. Pengalaman saya. Jadi benar-benar serang kantong mereka. Maksudnya kantong tuh kayak keuntungannya. Jadi semakin banyak kesalahan yang mereka buat, itu maka dendanya akan semakin besar. Maka perusahaan akan berpikir 2 kali, daripada saya harus melakukan kesalahan terus bayar denda yang sangat besar, mending melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan. Misalnya perizinannya berapa, terus izinnya itu bagaimana dan sebagainya. Jadi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, sehingga kerusakan dari lingkungan itu bisa diminimalisir. Gitu kan, tadi kan kalau misalnya harusnya tadi izinnya 10 tapi ngambilin 15 gitu, yang harusnya kerusakannya berapa tapi semakin parah gara-gara ada beberapa pihak yang mengambil keuntungan di sana. Itu yang menjadi masalah gitu ya. Jadi harusnya bisa diminimalisir, tapi gara-gara ada yang melakukan kesalahan sehingga rusaknya alam tuh semakin besar gitu. Ada apalagi ada yang pakai tadi ya suap menyuap gitu, ada yang nyogok dan sebagainya, itu juga bisa memperparah. Yang harusnya izin nggak boleh keluar, tapi karena dengan suap menyuap tadi itu akhirnya izin diberikan, yang harusnya nggak boleh dibangun akhirnya dibangun gitu ya. Yang ngambil keuntungan di sini adalah para pebisnis tadi dan para mungkin pihak yang mengambil keuntungan tadi. Itu yang paling dirugikan di sini adalah masyarakatnya, masyarakat yang nggak dapat apa-apa tapi mereka harus menghadapi bencana yang ada di sekitar daerahnya gara-gara kerusakan lingkungan tadi ya. Jadi kasihan, yang paling kasihan di sini adalah warga sekitar yang tinggal di situ gitu. Jadi mereka nggak dapat keuntungan dari alam mereka, alamnya rusak, dan mereka harus mendapatkan atau menerima bencana yang ada di sekitar mereka gitu ya. Jadi kasihan banget gitu ya warga ataupun orang-orang yang tidak memiliki kekuatan ini gitu ya. Bersangkutan. Pengalaman saya, dan ini pun saya dapatkan dari lapangan langsung ya, dari seorang kepala daerah, kemudian juga dari kebetulan Kapoldanya juga saya kenal baik ya, dan beliau menyampaikan banyaknya pelanggaran itu adalah biasanya lahan-lahan yang diberikan izin itu mereka memperluas sendiri lahannya tanpa izin. Jadi misalnya contohnya diizinkan hanya 100 hektar, dia menjadi 300 bahkan sampai 500 hektar. Makin Yang besar berizin tuh hanya kerusakannya. 100. Nah di sini kan kita bisa lihat betapa fungsi pengawasan itu sangat lemah. Kemudian yang kedua, Jadi ketika pengawasannya lemah, maka hukum itu akan dilecehkan. Selama nggak ketahuan nih, ya diambil terus keuntungan mereka. Bayangin tadi ada yang harusnya 100 ditambah jadi 300 ya. Jadi rusaknya itu makin parah gitu. Yang harusnya cuma terbatas, tapi gara-gara nggak ada pengawasan yang baik gitu ya. Jadi lemah nih pengawasannya, sehingga orang tuh berbuat kesalahan gitu, sehingga hukum itu benar-benar dilecehkan gitu ya. Jadi gara-gara wah nggak ada yang ngawasin nih, ambillah gitu kayak karena ada kesempatan gitu ya. Kesempatan inilah yang diambil oleh para pengusaha tadi yang mengambil keuntungan itu, yang akhirnya kerugiannya tadi kerusakan lingkungan yang sangat parah. dikasih kerjasama dengan pihak-pihak terkait ya, pihak-pihak terkait dalam hal ini yang memberikan izin. Karena di sini juga kita tidak menutup kemungkinan adanya backingnya, di mana kalau ada daripada satu instansi akan melakukan pemeriksaan, mereka sudah mengalami hambatan ya, baik dari kementerian tersebut sendiri maupun juga dari pengusaha yang memang mereka sudah ada kedekatan. Jadi emang diperparah lagi. Jadi pengusahanya emang licik gitu ya. Dia punya rencana untuk tadi ngambil keuntungan di tempat itu, ditambah lagi dengan perlindungan dari kayak perjanjian gitulah sama mungkin pihak-pihak pemerintah gitu. Jadi orang-orang dalam gitu ya yang bekerja di pemerintahan, sehingga menghambat kerja pemerintah. Yang harusnya tadi ya mungkin pengawasannya ketat, tapi gara-gara ada kerjasama akhirnya pengawasan dilemahkan. Habis pengawasan dilemahkan, nanti kan ngambil keuntungan juga gitu. Jadi saling kerjasama inilah yang merugikan masyarakat Indonesia. Jadi yang menguntungkan tuh, yang diuntungkan dari kerjasama seperti ini tuh hanya sebagian kecil orang gitu ya, pengusahanya dan mungkin pihak pemerintah yang bekerja sama ini
gitu. Jadi yang dikorbankan di sini adalah alamnya sama masyarakatnya yang harusnya bisa menikmati kekayaan alam tersebut gitu ya. Jadi bukannya menikmati kekayaan alam tersebut tapi malah menerima bencana dari kerusakan alam yang disebabkan oleh kerjasama tersebut ya. Ya jadi kasihan tuh emang masyarakatnya emang benar kasihan ya. Aduh. Namun langkah pemerintah mengepung para pelaku mafia hutan dari segala penjuru dinilai belum cukup bila tidak diikuti dengan penindakan hukum terhadap para oknum pejabat pemberi izin pemanfaatan lahan. Pemerintah, Jaksa Agung tampaknya tidak hanya mengejar pada denda, tapi juga oknum-oknum tadi yang terkait dengan penyalahgunaan tadi, yang terkait dengan izin yang salah, terkait dengan izin suap, terkait dengan izin gratifikasi, sehingga tidak hanya menyasar pada korporasi, Pak. Saya pikir juga harus menyasar pada oknum pejabat. Itu ya orang dalamnya. Oknum punya kebijakan yang terkait dengan pengeluaran terhadap terjadinya kasus yang bersangkutan, kan itu, Pak. Ini saya kira harus adil. Perusahaannya juga kena, korporasinya, tapi orang-orang yang memberikan perizinan terkait dengan pejabat yang bersangkutan, otoritas pejabat yang memberikan kewenangan harus juga diperiksa. Kenapa sampai seperti ini? Ada suatu imbang. Jadi jangan salahkan korporasinya toh, tapi juga pejabat yang ada pada yang bersangkutan. Iya, karena bentuknya adalah kerjasama. Berarti kan ada dua pihak nih yang saling menerima manfaat gitulah. Gak cuma perusahaannya saja nih yang ngambil keuntungan, tapi ada pejabat juga yang ngambil keuntungan dari perjanjian tersebut. Kalau nggak ada keuntungan mereka nggak bakal ngasih izin, makanya ada suap menyuap kan. Makanya kedua belah pihak yang maksudnya yang terlibat lah, semua orang yang terlibat itu harusnya diperiksa juga. Harusnya kalau misalnya ikut terlibat itu harusnya dihukum, sehingga nggak ada yang main-main. Bayangin kalau misalnya hanya perusahaan saja yang dihukum, nanti yang pihak pejabat yang nggak ada yang dihukum, itu kan nanti mereka akan mencari kesempatan di kemudian hari. Harusnya dihukum, misalnya dipecat, dicopot jabatannya dan sebagainya, sehingga mereka tidak duduk di jabatan tersebut. Jadi nggak dipermainkan jabatan mereka. Jadi kalau misalnya menjadi pejabat, benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak korupsi, tidak tadi ada suap menyuap dan ngambil keuntungan di luar kewajiban mereka, gitu ya. Mereka udah dapat gaji, udah dapat tunjangan, ya itu dari rakyat loh, dari pajak ya. Harusnya mereka udah senang ya cukup dengan segitu, tapi mereka masih mengambil keuntungan lebih. Dan akhirnya yang dikorbankan ya masyarakat yang mereka pimpin gitu ya. Jadi kasihannya di sini ya. Harus adil lah hukumnya. Negara tidak boleh kalah oleh mafia. Para backing juga harus ditumpas habis. Penyelewengan sumber daya alam harus diberantas. Sudah semestinya kekayaan alam menjadi berkah bagi rakyat, bukan mengalir ke kantong para cukong. Ya mungkin yang bisa kita pelajari lah dari ini ya, banyaknya mafia hutan gitu ya yang menghambat kerja pemerintah. Jadi emang masalah ini tuh emang sangat ngakar ya. Jadi dari pihak pengusahanya itu melakukan kesalahan gitu ya, entah itu suap menyuap, entah itu tadi ya melanggar peraturan dalam prosedurnya, misalnya udah ditentukan segini tapi malah diperluas gitu, yang akhirnya kerusakannya itu harusnya bisa diminimalisir tapi malah makin parah. Itu dari sisi pengusahanya nih yang salah, tapi dari pihak pejabatnya juga ada kesalahan ya, dari tadi ya memberikan izin, mungkin menerima suap dan melonggarkan pengawasan, sehingga pengawasan itu jadi nggak ketat gitu. Jadi kayak dibiarin aja gitu, nggak ada pengawasan lagi, yang penting dapat untung, misalnya seperti itu. Nah ini harus ditindak juga gitu, nggak cuma dari pengusaha tapi dari pejabat yang bermain juga, supaya adil hukumnya. Semua orang yang terlibat itu harus dihukum ya, benar-benar dihukum dengan berat supaya mereka tidak melakukan hal yang sama, misalnya kayak dicopot jabatannya bagi para pejabat gitu, terus hukumannya benar berat sehingga mereka tidak jerak gitu, dan memberikan efek deteren gitu ya, efek preventif lah, supaya orang-orang yang ingin melakukan kesalahan tersebut itu tidak ingin melakukannya kembali ya. Jadi percontohan lah supaya orang-orang yang belum melakukan kejahatan dan ingin melakukan kejahatan itu membatalkan niatnya ya. Jadi itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.